skala sikap menurut Likert, dan pengolahan hasil penilaian belajar. Skala Likert pertama kali dikembangkan oleh Francis Likert pada tahun 1932 dalam mengukur sikap masyarakat. Skala Likert merupakan skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Selain itu, skala Likert adalah suatu skala psikometrik yang umum digunakan dalam kuesioner dan merupakan skala yang paling banyak digunakan dalam penelitian berupa pengawasan. Nama skala ini diambil dari nama penemunya, yaitu Francis Likert. Tujuan penggunaan skala sikap menurut Likert: pertama, digunakan untuk mengukur sikap atau pendapat seseorang terhadap suatu topik atau pernyataan. Kedua, digunakan untuk mengukur kesetujuan dan ketidaksetujuan seseorang terhadap sesuatu objek, yang jenjangnya bisa tersusun atas beberapa tingkat persetujuan. Gradiasi skala sikap menurut Likert: jawaban setiap item instrumen yang menggunakan skala Likert mempunyai gradiasi dari sangat positif sampai sangat negatif, yang dapat berupa kata-kata antara lain sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju, selalu, sering, kadang-kadang, tidak pernah, sangat baik, baik, tidak baik, sangat tidak baik, sangat positif, positif, negatif, dan sangat negatif. Ciri skala Likert: terdapat dua kubu sikap yang bertolak belakang, yaitu positif menunjukkan nilai sangat baik atau tinggi, dan negatif yang menunjukkan nilai di antara atau sedang atau bisa saja. Dan terdapat penilaian yang bersifat netral, di mana menunjukkan nilai yang sangat buruk atau rendah. Contoh penggunaan skala sikap menurut Likert: pertama, contoh pertanyaan bentuk checklist. Contoh yang kedua, pertanyaan bentuk pilihan berganda. Kelebihan skala sikap menurut Likert, yaitu mudah diterapkan dan membuatnya mudah. Terdapat kebebasan dalam memasukkan pertanyaan asal sesuai konteks, dapat memberikan data yang valid asalkan pertanyaan jelas dan relevan, dan membantu menghemat waktu dan sumber daya. Kekurangan skala sikap menurut Likert: terlalu menyederhanakan keragaman fenomena, menimbulkan kesalahan pengukuran, dapat dipengaruhi oleh susunan kata, urutan, dan jumlah pernyataan, dan tidak dapat menangkap alasan dan emosi di balik penilaian responden. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penggunaan skala sikap menurut Likert. Yang pertama, pemahaman responden. Jika responden tidak sepenuhnya memahami pertanyaan atau skala yang digunakan, maka hasil yang diperoleh mungkin tidak akurat. Yang kedua, jumlah pertanyaan. Jumlah item yang terlalu banyak atau terlalu sedikit dapat mempengaruhi validitas dan reliabilitas hasil. Yang ketiga, konsistensi pernyataan. Pernyataan yang ambigu atau ganda dapat menyebabkan kebingungan bagi responden dan mengurangi validitas hasil. Yang keempat, jenis jawaban. Penggunaan jenis jawaban yang sesuai penting untuk menghindari kebingungan dan menyediakan kerangka yang jelas bagi responden dalam menyatakan sikap mereka. Dan yang terakhir, konteks penelitian. Penting untuk mempertimbangkan relevansi konteks dengan responden serta sensitivitas pertanyaan terhadap budaya atau nilai-nilai lokal. Pengolahan hasil penilaian belajar. Pengelolaan penilaian belajar merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Penilaian adalah upaya atau tindakan untuk mengetahui sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan itu tercapai atau tidak. Sehingga penilaian berfungsi sebagai alat untuk mengetahui keberhasilan proses dan hasil belajar siswa. Dalam sistem pendidikan nasional, rumusan tujuan pendidikan baik tujuan kurikuler maupun tujuan instruksional menggunakan klasifikasi hasil belajar dari Benjamin Bloom, yang secara garis besar membaginya menjadi 3 ranah, yakni ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotorik. Pengolahan hasil penilaian pada ranah afektif. Ranah afektif adalah ranah yang berkaitan dengan sikap, di mana mencakup watak perilaku seperti perasaan, minat, sikap, emosi, dan nilai.
Ciri-ciri hasil belajar afektif akan tampak pada peserta didik dalam berbagai tingkah laku. Berikut 5 jenjang pengelompokan ranah sikap yang dinilai, yaitu receiving atau attending, berikutnya responding, kemudian valuing, kemudian organization, dan characterization. Teknik penilaian pada ranah afektif. Pertama, penilaian observasi. Teknik penilaian digunakan secara berkala dengan menggunakan indera, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan menggunakan pedoman observasi yang berisi sejumlah indikator perilaku yang diamati. Kedua, penilaian diri. Penilaian diri merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk mengemukakan kelebihan dan kekurangan dirinya dalam konteks pencapaian kompetensi. Instrumen yang digunakan merupakan lembar penilaian diri. Dan yang terakhir, penilaian teman sejawat. Penilaian antar peserta didik merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk saling menilai terkait dengan pencapaian kompetensi. Instrumen yang digunakan berupa lembar penilaian antar peserta didik. Pengolahan hasil penilaian pada ranah kognitif. Ranah kognitif adalah ranah yang mencakup kegiatan mental atau otak. Ranah kognitif berhubungan dengan kemampuan berpikir, termasuk di dalamnya kemampuan menghafal, memahami, mengaplikasi, menganalisis, mensintesis, dan kemampuan mengevaluasi. Dalam ranah kognitif terdapat 6 jenjang proses berpikir, yaitu knowledge, comprehension, application, analysis, sintesis, dan evaluation. Teknik penilaian pada ranah kognitif. Yang pertama, teks tertulis. Teknik penilaian tertulis yang digunakan dalam penilaian pembelajaran yang mendidik menentukan jenis informasi yang diperoleh. Yang kedua, wawancara. Wawancara adalah teknik untuk mendapatkan data dengan cara berhubungan dengan peserta didik face-to-face relation. Pengolahan hasil penilaian pada ranah sikap. Penilaian keterampilan adalah penilaian yang dilakukan untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam menerapkan pengetahuan dalam melakukan tugas tertentu di berbagai macam konteks sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi. Teknik penilaian psikomotorik atau keterampilan. Yang pertama, penilaian praktik, mengukur pencapaian pembelajaran yang berupa keterampilan proses. Yang kedua, penilaian proyek, mengukur kemampuan dalam mengaplikasikan pengetahuan melalui tugas proyek dalam waktu tertentu. Yang ketiga, penilaian produk, mengukur pencapaian pembelajaran berupa keterampilan dalam membuat produk, teknologi, dan seni. Dan yang keempat, penilaian portofolio, kumpulan sampel terbaik di mana sampel tersebut merupakan hasil keseluruhan penilaian yang terdahulu. Langkah pengolahan hasil penilaian belajar. Yang pertama, menyusun rencana evaluasi hasil belajar, di mana merumuskan tujuan pembelajaran, memilih teknik pembelajaran, dan memilih alat-alat yang digunakan dalam penilaian hasil belajar. Yang kedua, menghimpun data. Dalam evaluasi pembelajaran, wujud nyata dari kegiatan menghimpun data adalah pelaksanaan pengukuran, misalnya dengan menyelenggarakan tes pembelajaran. Yang ketiga, melakukan verifikasi data. Verifikasi data adalah proses penyaringan data sebelum diolah lebih lanjut. Dan yang terakhir, mengolah dan menganalisis data. Mengolah dan menganalisis data bertujuan untuk memberikan makna terhadap data yang telah dihimpun dalam kegiatan pembelajaran. Hubungan antara skala sikap menurut Likert dengan penilaian belajar. Pemahaman akan hubungan antara sikap menurut Likert dengan hasil penilaian belajar memiliki implikasi penting dalam konteks pendidikan. Guru dan pengambil kebijakan pendidikan perlu memperhatikan pentingnya pembinaan sikap positif pada siswa untuk meningkatkan pencapaian akademik mereka. Mekanisme hubungan skala sikap Likert dengan hasil penilaian belajar. Yang pertama, pengumpulan data sikap. Responden, misalnya siswa, diminta untuk menjawab serangkaian pernyataan yang terkait dengan sikap mereka terhadap pembelajaran atau subjek tertentu menggunakan skala Likert. Yang kedua, skor Likert. Setiap jawaban diberi nilai numerik. Nah, skor total dihitung dengan menjumlahkan nilai dari semua pertanyaan yang dijawab. Yang ketiga, analisis hubungan. Skor Likert dibandingkan dengan hasil penilaian belajar siswa, seperti nilai ujian atau prestasi akademik. Analisis statistik seperti korelasi digunakan untuk menentukan apakah ada hubungan antara sikap
yang diukur dengan skala Likert dan hasil penilaian belajar. Dan yang keempat, interpretasi hasil. Jika ditemukan hubungan yang signifikan, dapat disimpulkan bahwa sikap siswa terhadap pembelajaran mempengaruhi hasil belajar mereka. Misalnya, siswa yang memiliki sikap positif cenderung memiliki hasil belajar yang lebih baik.